Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tulisan yang sangat menarik dibuat oleh Yakobus, ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam tulisan ini Yakobus mencoba untuk menyandingkan bagaimana keadaan orang yang rendah hati dengan orang yang kaya. Agak aneh memang, tetapi tentu di sini kaya akan pembelajaran. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 sampai dengan 11, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Bahkan di dalam Mazmur 73 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga rupanya mereka kau pandang hina. Tentu saja hal ini disampaikan kepada orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau orang-orang yang sudah mengalami kekayaan dan akhirnya melupakan Tuhan. Dan untuk itu Alkitab mengatakan, pilihlah rendah hati daripada memilih kaya. Sebuah pengajaran yang sangat luar biasa. Di mata Tuhan, jauh lebih berharga orang yang rendah hati daripada orang yang kaya. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 mengatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sering sekali kekayaan membuat kita menjadi orang yang congkak. Itu sebabnya Allah berkata, aku lebih mencari orang yang rendah hati. Oleh sebab itu saudaraku, kerendahan hati mendatangkan peninggian dari Tuhan. Yang kedua, 2 Korintus 7 ayat 6, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Paulus berkata, orang yang rendah hati mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Dalam kerendahan hatinya menghadapi berbagai persoalan, dia dihiburkan oleh Tuhan. Bukankah dalam Matius pasal 5 ayat yang kedua juga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Dalam artian di sini adalah orang yang merasa tidak punya apa-apa, orang yang rendah hati. Orang yang tidak merasa ada sesuatu yang dia banggakan. Tapi kepada mereka, Tuhan memberikan penghiburan. Yang ketiga, saudaraku, dari Lukas 1 ayat 46 sampai 48, kita belajar dari Maria. Dituliskan di sini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kerendahan hati mendatangkan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saudara merindukan kebahagiaan? Belajarlah memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Yang kelima, saudaraku, Zefanya 3:12 mengatakan, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Tuhan berkata, di tengah-tengah gejolak kehidupan ini ada banyak korban. Di tengah-tengah kerasnya kehidupan ini ada banyak yang akan terkapar. Tetapi satu kelompok manusia yang tetap akan dipelihara dan dibiarkan hidup, bahkan hidup di dalam dia, adalah kelompok manusia yang rendah hati. Ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, saudaraku.
keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi saat engkau memakaikan kerendahan hati, Tuhan memberikan jaminan, engkau hidup, engkau menjadi pemenangnya. Yang berikutnya, Amsal 22 ayat yang keempat, mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Disambung pula dalam Mazmur 37 ayat 11. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengalami kelimpahan dari Tuhan. Ternyata jalan untuk mengalami kelimpahan bukan mengejar kekayaan, tapi mengejar kerendahan hati. Jalan untuk menjadi kaya bukan mengejar kekayaan, tapi tinggal dalam kerendahan hati. Kerendahan hati akan mendatangkan peninggian dari Tuhan. Kerendahan hati akan mendatangkan penghiburan dari Tuhan. Kerendahan hati akan mendatangkan sukacita yang berkelimpahan. Sebagaimana dialami oleh Maria, kebahagiaan yang luar biasa. Kerendahan hati memberikan kita jaminan atas kehidupan. Dan kerendahan hati mendatangkan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Mari saudaraku, belajar lagi kita ya, hidup lebih rendah hati lagi. Karena di sanalah hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.